banget deh. Hai. Kamu kenapa? Kayaknya dia asma deh. Ayo kita masuk dulu. Asma adalah penyakit saluran nafas kronis yang menyebabkan peradangan dan juga penyempitan saluran nafas. Kondisi ini membuat pasien merasa sesak nafas, batuk, nafas berbunyi, dan juga dada terasa tertindih. Asma bersifat reversibel, artinya gejala dapat membaik dengan pengobatan yang tepat. Duduk dulu. Agak sampai depan. Oke, badannya ke depan. Terus tarik nafas dulu pelan-pelan pakai hidung. Terus dihembuskan pelan-pelan. Diulang lagi, tarik nafas lewat hidung, dihembuskan. Oke. Diatur ya nafasnya. Pada serangan asma, langkah yang pertama yang dilakukan adalah menenangkan pasien dan membantu posisi nafas pasien. Posisi nafas pasien dengan condong ke depan akan membantu paru-paru bekerja secara lebih optimal. Jangan lupa juga untuk menjauhkan pasien dari faktor pencetus. Gimana nih? Kayaknya belum membaik deh. Kamu bawa inhaler nggak? Gimana? Inhaler. Cara penggunaannya adalah dikocok terlebih dahulu, lalu dibuka, dicek apakah bersih di bagian mouthpiece-nya, lalu dicek apakah dia sudah keluar atau belum. Jika sudah, bisa mulai menggunakannya dengan cara pertama, hembuskan nafas kuat-kuatnya sampai maksimal. Lalu, gunakan inhaler sambil Anda menarik nafas, seperti ini. Jika sudah, bisa ditahan selama 10 detik. Lalu, jika merasa belum baikan, bisa digunakan kembali dalam 30-60 detik. Dan jika inhaler Anda merupakan steroid, jangan lupa untuk cuci mulut Anda dengan kumur-kumur. Ini pakai ini. Oke, kamu ikutin aku ya. Oke, dibuka dulu. Oke, terus dikeluarin dulu nafasnya. Oke. Terus dimasukkan ke mulut, dikocok dulu pertama. Dimasukin ke mulut. Rapet mulutnya, terus terus disemprotkan, ditekan atasnya. Terus habis itu kamu nafas yang dalam, ditahan sebentar. Oke, terus dihembuskan pelan-pelan. Oke. Kalau kamu masih terasa sesak, bisa diulangi lagi setelah 1 menit ya, Wu. Ya, oke, mendingan kok. Oh, udah mendingan ya? Ya, udah mendingan. Masih guys. Asma tidak dapat disembuhkan, namun asma dapat dikontrol. Dengan penggunaan inhaler yang tepat, bisa membuka saluran nafas dan juga mengurangi peradangan. Segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat jika sesak semakin berat, tidak membaik dengan obat, dan juga jika pasien kesulitan untuk berbicara. Dalam menangani serangan asma, seringkali di sekitar kita masih terjadi kesalahan. Yang pertama, membiarkan pasien dalam kondisi berbaring. Padahal dalam kondisi berbaring dapat mempersulit paru-paru mengembang sehingga dapat memperparah sesak nafas. Kesalahan lainnya adalah tidak segera menjauhkan pasien dari faktor pencetus seperti debu atau asap. Lingkungan yang tidak bersih dapat memperburuk kondisi dari pasien. Seringkali orang-orang di sekitar ikut panik, padahal kepanikan dapat membuat nafas lebih cepat dan juga tidak terkontrol. Selain itu, penggunaan inhaler yang tidak tepat juga menjadi masalah yang sering terjadi. Mulai dari tidak mengocok inhaler, tidak mengatur nafas dengan benar, hingga tidak menahan nafas setelah penggunaan. Nah, itu akan membuat obat tidak bekerja secara optimal. Ada juga menunda penggunaan inhaler atau tidak mengulang dosis sesuai anjuran sehingga penanganan semakin kurang efektif. Yang paling penting, jangan terlambat mencari bantuan medis. Jika sesak tidak membaik, semakin berat, atau pasien kesulitan berbicara, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan memahami kesalahan ini, kita dapat melakukan penanganan yang lebih tepat dan membantu mencegah kondisi menjadi lebih serius. Kita harus hati-hati dengan pencetus asma seperti debu, asap rokok, dan asap polutan kendaraan bermotor. Dan tetap tenang saat membantu penderita. Gunakan obat sesuai anjuran tenaga medis. Dan jangan ragu untuk mencari pertolongan jika kondisi memburuk. Kenali gejalanya, cegah pencetusnya, dan lakukan penanganan yang tepat. Asma bisa dikendalikan.